Halo, selamat datang di channel Mulai Dari Nol. Sesuai judul, kita lanjutin lagi ya teman-teman belajar React-nya. Kita masuk ke section mengenai kelas komponen dan state ya. Kita akan belajar state sama kelas komponen. Oke, dan teman-teman running servernya. Ini udah gua running ya. Masih ingat kan? Coba gua stop deh. Jadi masuk ke directory project, tinggal jalanin npm start. Gitu aja, gampang, simple. Kemudian buka codingannya. Terakhir kan kita sampai sini nih. Buka codingannya. Nah, ini kan terakhir kita nih. Nah, ini kan functional komponen. Nah, kita akan buat kelas komponen di sini. Kita buat di sini aja dulu ya. Kita buat kelas. Kalau kelas komponen itu diawali dengan kelas footer misalkan kita, atau ya boleh footer deh. Nah, ini kita perlu extend ke React komponen. Jadi kita extend ke komponennya si React. Nah, untuk kelas komponen ini kita nggak bisa langsung return kayak gini teman-teman. Return, nggak bisa langsung kayak gini ya. Kita coba misalkan ya, div langsung nggak bisa otomatis kan tuh dia. Coba ya, kita paksa aja. Ini halaman footer. Nah, kalau kayak gini udah pasti error nih, nggak bisa. Jadi kita harus perlu render dulu. Render, baru kita return. Gini. Nah error kan? Nah, baru bisa. Jadi gini untuk penulisan kelas komponen. Nah, kalau untuk makainya sih ya sama sih. Coba kita copy aja ya. Ini misalkan footer. Kalau kita simpan otomatis ada halaman footer. Jadi untuk manggilnya kayak gini ya. Nah, kemudian untuk propsnya, misalkan ini isi footer. Ini untuk pemakaian propsnya juga agak beda ya teman-teman ya. Misalkan ini kita isi pakai gini ya. Ini isi footer dari props. Karena ini halaman footer, ini terus di bawahnya kita buat lagi di sini, misalkan ya, untuk bedain. Nah, ini untuk nangkap props ini di sini gimana kalau untuk kelas komponen? Jadi gini. Jadi karena kelas kita nangkapnya itu pakai properti yang namanya this.props isi footer. Ini kan isi footer ya. Jadi gitu aja. Nah, itu perbedaannya untuk pemanggilan props di functional komponen dan di kelas komponen. Jadi kalau di kelas komponen itu kita harus sertain this di depannya, this.props.isi footer. Nah, untuk kondisinya ya sama sih ya. Kalau memang di propsnya ini nggak ada nih, ini nggak error, tapi nggak nampil. Kita kalau mau kasih kondisi sama bisa kayak gini juga, kayak yang udah kita coba di sini ya, kayak gini sama. Jadi coba deh, kita coba. Jadi misalkan coba kita pakai angka deh, kita kasih perhitungan matematika di sini. Misalkan tahun isi footernya oke, nggak apa-apa. Misalkan tahun sama dengan 2020 misalkan. Berarti kita buat div lagi misalkan. Di sini kita isi dengan tahun. Kenapa error? Nah, kita perlu panggil this.props.tahun. Nah, nanti 2020 ya. Kalau kita mau jumlahin misalkan, tinggal gini aja.
kita tambahin 2, yang berarti 2022. Jadi kita bisa tambah aritmatika sini ya. Gitu. Untuk kondisi, misalkan, jadi kita bisa akhirnya di sini. If, jadi sebelum kita return kita kondisi ya. If this.props.tahun, misalkan tahunnya lebih kecil dari 2020, maka kita return 0. Else-nya ini kan kita set tahun 2020 ya. Nah, dia nampil dong ini. Nah, nampil, tapi kalau kita bikin ini 2019, dia nggak return apa-apa. Oke, jadi untuk pengkondisian kayak gini ya. Bisa kayak gini, atau langsung di dalam kayak yang udah kita buat di functional component. Sama aja kayak gitu bisa. Oke, terus kemudian untuk state, jadi di kelas komponen untuk penggunaan state kita seperti ini. So, kita buat konstruktor props super, jadi umumnya gini ya, props kemudian this.state sama dengan misalkan tahun misalkan defaultnya 0 ya. Nah, jadi kita bisa panggil state ini di sini, bawahnya lagi aja kita buat div di sini. Jadi untuk manggil state-nya kita cukup gini, this.state apa nama state-nya, tahun, kan otomatis nih. Jadi kayak gini. Nampil karena ini lebih kecil ya, kita bikin 2020 lagi. Nah, nampil 0 nih this.state. Kemudian gimana kita mau ubah state itu? Misalkan state-nya kita tambahin dengan tahun yang kita dapat dari props ya. Kita tambahin dengan this.props.tahun. Ini kan jadi 2020 ya, karena kan saya kirim tahun 2020. Oke. Jadi untuk penggunaan state kayak gini kalau untuk di functional component. Kemudian kalau untuk di kelas komponen ya, maksudnya sorry. Jadi kita bisa set state seperti ini. Kemudian untuk memakai state itu ya tinggal kayak gini. Kalau untuk di fungsional, isi konten baru. Nah, di sini ya. Jadi kita perlu import yang namanya use hook ini ya. Kita pakai hook kalau di functional component. Use state. Jadi kita bisa tulis gini. Misalkan kita akan punya state namanya tahun juga deh ya. Bikin array tahun. Ini nama state-nya, dan untuk merubah state-nya biasanya gini. Kita bikin gini, set tahun sama dengan use state tahunnya 0. Oke. Jadi ini misi konten kita bisa tambahin dengan gini ya. Kita pakai ini. Mungkin bisa kita kayak gini ya. Dan kita punya, jadi aksesnya tinggal tahun aja nih. Gini. Berarti kan isi konten 0 harusnya ya. Isi konten
baru 0. Nah, gini. Jadi kalau untuk di fungsional komponen, untuk state itu kayak gini. Kita harus import si hook yang namanya useState, kemudian kita buat konstanta. Ini nama state-nya, ini nama untuk kita mau ubah state-nya nanti. Kemudian sama dengan useState. Ini kayak function-nya ya. Itu. Nah, misalkan kalau kita mau buat si state ini berubah gitu ya, dari 0 saat diklik misal mau jadi 1, kita bikin button misalkan di sini, klik lagi, dan buat button, kita kasih event on click. Jadi saat diklik kita akan jalanin yang namanya, kita alert dulu deh ya, buttonnya click me misalkan. Saat diklik dia akan alert si tahun tadi. Gimana? Coba ya. Ini kan. Nah, muncul alert ya. Saat diklik muncul alertnya isi tahun. Nah, gimana saat kita klik ini nanti akan mengubah si state ini, tahun ini nih. Kita bisa kayak gini. Set tahun. Saya mau kita rubah jadi tahun 2025. Nah, otomatis nanti yang di sini nih berubah jadi 2025 saat kita klik. Coba ya, kan 0. Nah, jadi gitu. Untuk ubah state di fungsional komponen kayak gitu. Kemudian gimana kalau ini kita copy aja ya. Buttonnya kita ambil. Gimana kalau untuk di kelas komponen. Untuk manipulasi state atau kita untuk mengubah state-nya. Jadi kita akan jalaninnya kayak gini teman-teman ya. Kita akan ubah, ini kita ambil defaultnya aja 0 ya. Sekarang ini kita gak ngapa-ngapain dulu gitu waktu diklik. Oke, ini kan dia 0 ya. Klik, nggak ada apa-apa. Nah, kita ubah state-nya kalau untuk di kelas komponen. This.set state. State apa yang mau kita ubah? Nah, kita kan punya state tahun nih. Kita ubah tahun. Nah, objekannya ini. Jadi, kita ubah jadi 2025. Misalkan. Jadi ini kita klik. Ubah 2025 ini kita klik. Berubah nggak nih? Nah, berubah jadi 2025. Sip. Keren ya. Enak untuk manipulasi elemen yang ada di halaman web ini kalau pakai React. Nah, oke. Kita udah berhasil untuk udah tahu lah ya untuk pakai kelas komponen. Kemudian kita juga pakai state nih di kelas komponen seperti ini. Kemudian di functional komponen seperti ini kita pakai hook. Dan kita udah bisa untuk manipulasi atau ubah state ya. Kita udah bisa merubah state berdasarkan action tertentu. Ini di functional komponen, ini di kelas komponen. Oke, gue rasa untuk video kali ini cukup sampai sini dulu. Gue pamit diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya.